Baik, semoga ini tidak apa untuk jaringan saya lebih lancar ya. Saya mau memulai dulu pertama-tama dengan RPS-nya ya. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat kalau sudah buka Kulino, maka di situ ada informasi mengenai RPS atau rencana pembelajaran ya. Dalam satu semester ini apa saja isinya ya, apa yang akan kita lakukan, bahkan sampai dengan kadang-kadang ya kalau RPS itu detail sampai dengan tugasnya itu di pertemuan keberapa begitu kan. Ya, jadi nanti bisa dipersiapkan dengan membuka RPS-nya masing-masing. Ya, yang mau saya tekankan di RPS ini ya ada satu bagian di mana itu di bawah ya, yang mana itu menunjukkan adanya tugas. Jadi tugas untuk tata kuliah sistem informasi manajemen itu ada di bawah rencana tugas mahasiswa. RPS-nya sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, kalau teman-teman lihat pada RPS mahasiswa untuk rencana tugasnya ya, di sini adalah ya jadi RPS ini dibuat Pak Agung ya, sehingga nanti namanya memang Pak Agung Sedayu sebagai koordinator mata kuliahnya, gitu ya. Tapi saya menjalankan untuk semua mata kuliah SIM ya, akan melaksanakan tugas seperti ini. Ya, artinya tugas riset pasar ya, kalau tidak salah. Di sini nanti mahasiswa melakukan riset dan menganalisis sistem informasi manajemen pada perusahaan lalu mempresentasikan hasilnya. Ya. Deskripsi tugas, pengamatan objek, wawancara, analisis hasil riset. Bagaimana caranya? Pertama, membentuk kelompok dulu, maksimal 5 orang, ya. Lalu memilih objek riset, bisa perusahaan manufaktur atau jasa, kemudian melakukan pre-observasi dan seterusnya nanti akan saya jelaskan sambil kita jalan, ya. Sambil kuliahnya jalan, kemudian nanti juga ini tidak dadakan ya, sehingga persiapannya itu uh, per minggu, tiap minggunya nanti kita akan membahas tugas ini ya dengan masing-masing kelompok. Misalkan minggu ini sampai dengan minggu depan ya, batasnya itu membuat kelompok dulu. Ya. Baru setelah membuat kelompok, nanti minggu depan baru saya tanya mau observasinya di mana, misalkan seperti itu. Ya. Untuk bentuk dan format laporan juga tidak perlu khawatir sekarang. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan, saya cuman menunjukkan RPS ini supaya teman-teman persiapan ya, karena nanti ini untuk pengumpulannya adalah setelah UTS ya, setelah ujian tengah semester, sehingga untuk penjelasannya memang akan saya uh, pecah begitu ya supaya tidak bingung teman-teman, dan juga ini kan baru minggu kedua ya, sehingga nanti awal-awal ya membuat kelompok. Mohon maaf, Bapak nggak ada suaranya, Pak.
Belum ada suaranya, Pak. Belum, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Sudah? Oke. Ya, tadi sampai mana yang nggak kedengeran? Barusan berarti ya? Agak jauh, agak panjang. Ya, mohon di ini ya, sambil memperhatikan juga sehingga suara saya nanti kalau tidak terdengar bisa langsung, dikabari ya. Karena, ketika saya ini kan direkam ya, sehingga nanti bisa diulang lagi ya, tapi kalau nggak ada suaranya kan jadi lucu ya. Baik, tadi sampai mana ya kira-kira? Nah ini tugasnya ya, jadi tugas mahasiswa nanti membentuk kelompok dulu 5 orang, deadline-nya adalah sampai dengan minggu depan ya, tapi minggu depan saya sudah minta kelompoknya itu, fix ya. Jadi silakan kalau di kelas itu ada berapa orang ya, dibuat saja maksimal 5 ya, dan minimal, eee 3 orang ya, sehingga nanti kalau ada kelebihan mahasiswa, itu tidak ikut ke kelompok yang sudah 5, tetapi membuat lagi ya, membuat lagi 3 orang misalkan ya, atau 3 atau 4 silahkan kalau, kelompoknya kurang ya di satu kelas itu. Dan saya tidak, mau ini ya, nanti silahkan untuk tugas ini tidak perlu khawatir, apa namanya, tentang bagaimana formatnya dan lain-lain saat ini ya, karena saya hanya memberitahu dulu tugas ini ya, sekarang tugasnya adalah hanya membuat kelompok setelah ini. Jadi untuk indikator penilaian, kemudian format dan lain-lain, nanti ada waktunya saya akan, jelaskan ya. Karena biasanya pun ketika saya menjelaskan di awal, tetap mahasiswa itu mengerjakannya mepet-mepet ya. Jadi, nanti kita kita buat supaya mengerjakannya itu optimal dengan misalkan hanya 2 minggu atau 3 minggu kan, eee, bisa lebih ini ya, bisa lebih efektif begitu waktunya. Dan juga kalau saya sampaikan sekarang, ketentuan-ketentuannya mungkin beberapa, tidak nanti sudah lupa begitu ya ketika saatnya membuat laporan. Ya, jadi tolong diperhatikan bahwa bobot penilaian tugas ini 40% dari total penilaian mata kuliah ya, bahkan lebih besar daripada UAS dan UTS-nya. Sehingga saya harap nanti untuk, teman-teman ya, agar bisa memperhatikan dengan baik ya tugasnya dan juga, tentu ketika, evaluasi nanti ya ada satu orang atau temannya yang tidak mengerjakan itu bisa, silakan dilaporkan kepada saya ya. Untuk kontribusinya tentunya akan, berkurang ya, dan juga ini 40% kan lumayan besar ya. Nah tapi, artinya kalau
untuk pelaporan seperti itu kan tidak kemudian satu anggota yang melaporkan ya, tapi seluruh anggota harus membuat seperti pernyataan begitu ya, bahwa salah satu anggota kelompok dari awal sampai dengan akhir ya tugas tidak mengerjakan, dan itu ditandatangan oleh semuanya ya, baru bisa melaporkan. Intinya begitu ya. Jadi ini nanti tugas yang lumayan penting. Ada pertanyaan dulu mengenai tugas? Jadi kalau lihat RPS itu ya, nanti teman-teman akan memahami bahwa materi-materi yang disampaikan itu ada dasarnya ya, sehingga nanti bisa dilihat kapan kita akan membahas satu topik tertentu ya. Nah ini bisa dilihat, silahkan nanti ke RPS sudah saya upload, boleh dicek. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada kita masuk saja ke materi ya. Kita masuk ke materi, yaitu sekarang yang kedua ya, untuk minggu kedua. Mungkin agak sedikit mengulang dari minggu pertama ya. Saya buka dulu materinya. Baik, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, teman-teman bisa lihat juga ya slide-nya dari kulinonya masing-masing, silahkan ya, dan juga jangan lupa nanti mengisi presensinya. Ya, di sini kemarin mungkin sudah saya tekan bahas sedikit ya mengenai manajemen information system, di mana mata kuliah ini memiliki arti yang cukup berat begitu ya. Kalau di satu-satu misalkan hanya manajemen saja kan ada pengantarnya ibaratnya begitu ya. Dan juga sistem informasi itu juga ada sesuatu yang sepertinya mungkin di luar ranah kita ya sebagai orang manajemen, tapi sekarang itu semua lini ya di dalam departemen atau suatu perusahaan tetap membutuhkan atau mengetahui yang namanya sistem informasi ataupun menggunakannya ya, dapat menggunakannya sehingga dapat membantu pekerjaan siapapun itu di dalam satu organisasi ya. Karena sekarang mau tidak mau banyak sekali proses-proses yang sudah dilakukan berdasarkan digital ya, berdasarkan proses digital, sehingga nanti sistem informasi manajemen ini menjadi satu kesatuan yang informatif harapannya dan juga dapat mengefisienkan pekerjaan. Jadi kalau manajemennya sendiri itu adalah administrator ya, administrator of organization, maksudnya apa? Jadi adalah pengelola organisasi yang mengelola sumber daya yang ada di suatu organisasi tersebut. Jadi ini orangnya, manajemen itu adalah orang-orang di dalamnya ya yang tergabung dan juga punya posisi-posisi tertentu masing-masing ya, sehingga menjadikan satu organisasi. Ya, ada yang angkat tangan, kenapa? Oke, saya lanjutkan ya. Mohon diinfo kalau sudah mulai mic-nya tidak jelas ya, sehingga saya tidak terlalu panjang nanti sudah menjelaskan. Kemudian informasi itu adalah sekumpulan data yang diproses sehingga menghasilkan keuntungan ya, menguntungkan penggunanya dan juga dapat membantu dalam pembuatan keputusan.
Ya, menguntungkan penggunanya bagaimana caranya ya? Karena penggunanya kemudian terinformasi, itu kan salah satu bentuk keuntungan ya. Di dalam sebuah sistem kita punya informasi, informasinya itu bisa digunakan untuk satu hal ya. Misalkan informasi penjualan, maka itu bisa digunakan oleh organisasi untuk meramalkan penjualan di tahun berikutnya. Contohnya seperti itu ya. Lalu ada juga sistem. Ya, definisi sistem. Sistem itu adalah sesuatu yang eh, sekumpulan hal yang bekerja sama sebagai bagian dari satu mekanisme atau interconnecting network ya katanya. Jaringan yang saling terhubung ya, jaringan yang saling terhubung di dalam suatu sistem. Artinya sistem itu beberapa hal di dalam suatu organisasi ya mencirikan di dalam organisasi itu kan ada departemen-departemen. Ya, departemen itu kan bekerja masing-masing. Tapi pada satu saat mereka juga dibutuhkan untuk bekerja bersama-sama. Maka dengan sistem itu adalah untuk menyatukan operasional dari departemen-departemen yang bekerja yang tadinya sendiri-sendiri ini. Sehingga nanti di dalam satu sistem menjadi satu kesatuan yang bisa diberikan informasinya kepada yang membutuhkan ya, khususnya pada divisi-divisi lain atau departemen lain yang memang membutuhkan informasi tersebut. Ya, misalkan informasi penjualan, informasi misal kalau MSDM ya, sumber daya manusia, nanti ada pelatihan. Ya, jadi kita bisa mengetahuinya. Jadi kalau manajemen information dan sistem itu bisa kita definisikan satu persatu seperti ini. Kemudian juga di dalam manajemen ya, manajemen information system ya, MIS itu adalah kalau dijelaskan secara organisasional ya, sebuah departemen yang mengendalikan hardware dan software sistem. Ya, jadi sistem-sistem, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh perusahaan ya untuk mengambil keputusan yang kritis terhadap bisnisnya ya, atau mengambil keputusan yang penting bagi bisnisnya. Ya, jadi itulah manajemen information system. Di dalam manajemen information system ada 4 ya teman-teman, ada 4 jenis sistem, yaitu pertama transaction processing system, yang kedua manajemen support system, yang ketiga decision support system, yang keempat expert system. Jadi nanti ada perbedaannya seperti apa. Kalau TPS ya, transaction, itu berarti berkaitan dengan proses transaksi yang terjadi secara rutin di dalam bisnis. Ya, misalkan kalau bisnisnya manufaktur, maka yang biasa terjadi adalah produksi ya, dan juga administrasi itu nanti menghitung ya, kita sudah produksi berapa unit. Kalau di dalam retail, maka transaction processing system itu adalah pembelian yang terjadi antara pelanggan ya dengan retail tersebut ya, dengan perusahaan. Maka ini ada sesuatu yang rutin dalam bisnis. Ya, karena sifatnya rutin, maka dibuatkan sistem sehingga nanti kalau mau lacak ya sistemnya, dengan adanya TPS ini akan memudahkan ya. Pelacakan itu kan kalau ada kesalahan misalkan atau evaluasi ya mengenai keseluruhan penjualan di dalam sebuah organisasi ya, di dalam perusahaan khususnya. Jadi bisa kalau perusahaan retail ya, maka itu data konsumen penjualan ya. Kemudian kalau untuk SDM misalkan payroll. Payroll itu apa? Payroll itu gaji ya. Jadi penggajian itu kan dilaksanakan setiap bulan. Maka biasanya SDM itu memiliki sistem penggajian ya. Kemudian ada yang namanya manajemen support system. Ya, jadi kalau manajemen support system itu
adalah bagaimana sebuah sistem yang mendukung data dari manajemen, ya. Jadi misalkan kalau tadi transaksi itu kan berkaitan dengan keluar masuknya uang begitu ya, ataupun suatu hal yang membutuhkan pihak internal dan eksternal itu untuk sama-sama di dalamnya ya, di dalam sistem transaksi tersebut ya. Di dalam sistem transaksi itu kan ada pihak perusahaan, ada pihak luar ya. Pihak luarnya siapa? Konsumen. Kalau manajemen support system itu adalah antar pihak internal. Ya, bedanya itu. Jadi kalau ini saya belum ya. Transaction process itu internal eksternal ya. Kalau manajemen support system digunakan hanya di dalam internalnya. Kalau internal gimana kemudian? Kalau internal artinya pengguna antar departemen ya. Pengguna antar departemen ataupun antar eh, posisi ya. Jadi misalkan antar staff dengan manajer atau manajer dengan direktur ya. Jadi direktur itu tentunya memiliki informasi yang mungkin lebih ya, di-share-nya lebih banyak ketimbang yang posisinya sebagai staff saja ya. Jadi kalau staff itu hanya operasionalnya, tapi kalau manajer dan direkturnya mungkin mendapatkan informasi yang lebih banyak ya. Lalu ada juga decision support system. Jadi decision support system itu adalah sistem pendukung keputusan. Jadi DSS itu sama ya dengan MSS, di mana penggunaannya itu internal, tapi kemudian untuk data-data bisnisnya bisa mengambil dari pasar misalkan ya, seperti yang akan kita lakukan, ataupun mengambil dari sumber internal. Misalkan proyeksi ya, suatu proyeksi, suatu peramalan akan penjualan di masa yang akan datang, itu menggunakan yang namanya DSS atau Decision Support System. Ya, jadi MIS atau SIM ya, mata kuliah kita ini bukan hanya sekedar kita memberitahu saja ya definisi-definisinya, tapi kita juga harus paham bahwa ada jenis-jenis SIM ya, sistem informasi manajemen di dalam suatu perusahaan. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Ya. Lalu yang terakhir ada expert system ya. Expert system menyediakan manajer dengan satu pandangan-pandangan ya, dan juga advice. Advice itu apa? Saran ya. Expert system provide managers with insights and advice. Biasanya kalau expert system itu dia mengolah suatu data sehingga dapat menjadi informasi yang kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan. Misalkan ya Mbak Alvina. Oke. Ya, misalkan kalau kita akan mengambil keputusan mengenai produksi ya. Kalau penjualannya menurun di tahun sebelumnya, maka produksi barang A, misalkan produk A itu akan kita kurangi berapa persen pengurangannya ya. Sistemnya menyarankan misalkan 2% atau 5%. Maka kita itu adalah pendukung kita ya. Seperti decision support. Ya, jadi ini expert system tapi lebih menggunakannya itu tidak hanya satu data saja. Ya, kalau di SS itu mungkin hanya data penjualan, asumsi data penjualan begitu ya. Kalau expert system itu mengumpulkan data penjualan hari ini, mengumpulkan data penjualan yang akan datang mungkin ya, dan juga data di pasaran seperti apa. Nah, ini nama bedanya ya. Jadi ada 4 sistem. Ya, saya lanjutkan ya untuk SIM-nya ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin mahasiswa juga kalau saya jelaskan di organisasi bingung
ya mengenai bagaimana kemudian penerapannya. Nah, kita kemudian kembalikan lagi karena kita mahasiswa dan juga saya dosen begitu ya. Kita yang lebih paham itu mengenai manajemen pembelajaran ya, sistem manajemen pembelajaran. Di mana kalau sekarang itu ya mahasiswa dan dosen itu terhubung melalui suatu jaringan ya, melalui suatu sistem. Dan juga ada administrator ya atau misalkan tata usaha begitu, dan juga semua sistem itu kepada universitas ya. Mungkin masing-masing fakultas juga memiliki sistem yang berbeda-beda ya. Kemudian masing-masing fakultas itu nanti akan tergabung juga, terjaring juga di dalam satu sistem universitas sehingga menjadi satu ya untuk eh, pe- untuk implementasinya ya. Jadi nah kemudian kalau mahasiswa kan mungkin taunya kita ketika melihat manajemen sistem dari pembelajaran menjadi tahu ada jadwal ya, jadwal kuliah, kemudian kode kelasnya, mungkin ada informasi keuangan ya, kemudian ada dosennya tahu siapa dan juga materi-materi yang disampaikan oleh dosennya ya melalui Kulino kalau di Udinus ataupun melalui Siadin. Dan kemudian dari semua ini ya, semua yang mahasiswa dapatkan ini informasinya itu diupdate melalui sistem. Jadi nanti misalkan untuk dosennya itu memberitahu kepada sistem ini ya bahwa kapan saja bisa mengajarnya ya. Lalu konsentrasinya apa dosen terkait. Kemudian mengenai tempatnya di mana ya. Itu kemudian memberitahukan kepada sistem yang selanjutnya diolah oleh administrator juga ya atau mungkin di sini TU ya yang membantu tugas-tugas dosen untuk merekap secara administratif dan juga em, menentukan ya kadang-kadang menentukan ruangan mana yang akan dipakai. Ya, tentu ini lebih sederhana penjelasannya kalau di dalam organisasi. Tetapi kita juga harus paham bahwa organisasi itu juga punya sistemnya masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi ini kalau melihat gambar ya, zaman dulu misalkan ketika kita mau mengetahui nilai ujian, ya saya masih ingat ya, nilai ujian itu di print kemudian dipaparkan di satu lorong misalkan, ya di suatu tempat yang fisik sifatnya. Sehingga teman-teman biasanya berkumpul di ruangan tersebut, di ruang fisik tersebut ya, dan juga sama-sama saling mengetahui informasinya dari papan pengumuman. Ya pernah ya seperti ini ya, masih juga kan seperti ini sebetulnya ya. Kadang-kadang ada pengumuman yang memang lebih efektif kalau diumumkan secara offline begitu ya. Tapi saya mau menunjukkan perbedaannya. Ya, kalau sekarang ya platformnya digital. Jadi kalau digital itu enaknya kalau misalkan yang manual seperti yang di kiri, gambar kiri itu ketika ada kesalahan tidak bisa langsung diperbaiki dan juga disampaikan. Ya, tapi ketika menggunakan platform digital, maka kesalahan tersebut kalau sudah diperbaiki maka akan langsung diketahui oleh pihak yang lain ya, pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Contoh lain ya seperti misalkan bursa saham ya, saat zaman dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu sudah ada jaringan ya secara sederhana misalkan dengan cara menelpon begitu, menelpon bursa lalu minta dibelikan saham apa ya dan juga mengupdate harga-harganya terkait dengan saham apa yang ingin dibeli. Tapi kalau sekarang teman-teman mungkin juga sudah banyak yang menggunakan platform-platform digital ya, platform digital untuk membeli saham misalkan ya atau memantau harga-harga saham ya secara digital dan juga pembelian bisa dilakukan di situ ya. Ini kan sebuah perubahan ya yang dimungkinkan karena adanya sistem.
Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Belum sudah ada. jelas ya? Jelas. Belum ada ya? Baik. Ya, ini adalah manajemen information system dan juga sistem lain yang terhubung di dalam SIM tadi ya. Jadi ada kalau decision support, manajemen information, transaction process, kemudian nanti ada lagi teman-teman ini yang executive support system itu adalah kalau kita berdasarkan posisinya ya. Jadi orang-orang di eksekutif perusahaan itu tentunya kalau melihat bisnis harus dari kacamata yang berbeda ya, kacamatanya global. Ya, jadi nggak bisa kalau kalau orang SDM kan mungkin melihatnya hanya dari sisi sumber daya manusianya aja ya, tapi nggak mungkin kadang nggak paham produksi itu seperti apa, kadang tidak paham pemasaran itu seperti apa ya, yang dia hanya tahu adalah berkutat di masalah sumber daya manusia. Sama juga dengan orang pemasaran. Pemasaran mungkin tidak paham kompleksitas SDM ya. Makanya kadang protes ya orang pemasaran misalkan kok SDM-nya gini misal atau kok tunjangan saya dipotong misalkan ya. SDM juga tidak bisa menjelaskan oh ini ada aturannya seperti apa gitu kan. Jadi itu masing-masing di dalam satu satu perusahaan pun ketika berbeda divisi ya akan menghasilkan konflik-konflik kecil ya tertentu ya. Tapi kalau seseorang yang sudah eksekutif ya, atau secara posisi dia sudah tinggi ya, maka dia punya eksekutif support sistemnya sendiri. Ya, mungkin di dalamnya isinya adalah data penjualan, data karyawan, data lain-lain juga ya. Nah, seperti ini executive support system kalau di dalam LMS atau di sistem pembelajaran Kulino dan Syahdim kita ya, seperti misalkan koordinator tugas akhir, teman-teman. Ya, supaya menjadi koordinator tugas akhir kita harus dosen yang plotting tugas akhir itu harus tahu dulu teman-teman ini sudah mencapai berapa SKS ya. Kemudian teman-teman ini dosennya siapa saja, pembimbingnya siapa, dosen walinya siapa ya. Kalau saya hanya di sistem dosen, sistem mengajar saya tuh nggak tahu ya dosen walinya teman-teman. Misalkan seperti itu ya. Kalau mencari, saya baru tanya dulu baru tahu. Kemudian saya tidak bisa membuka materi dari yang diberikan di mata kuliah lain. Ya, itu contohnya. Atau dosen misalkan data data mahasiswa yang diampu oleh dosen lain, ya seperti itu tidak bisa saya buka. Tapi ketika hierarkinya naik ya sebagai koordinator misalkan atau sebagai kaprodi ya, maka beliau bisa mengakses hal tersebut. Ya, contoh yang paling mudah misalkan kalau teman-teman memiliki masalah di jadwal kuliah ya, maka akan disampaikan bahwa wewenang kaprodi yang bisa mengubah hal tersebut sehingga teman-teman eh, menemui kaprodi kalau ada masalah terkait jadwal kuliah yang bentrok atau misalkan tidak bisa hadir atau harus dikonversi dan lain sebagainya seperti itu ya kira-kira. Jadi dalam sistem itu juga sama di dalam organisasi ya. Jadi organisasi itu kan tidak hanya satu juga ya. Di satu rantai pasokan itu kan ada banyak organisasi, misalkan supplier, ada juga yang produsennya ya, manufakturer itu kan produsen, ada distributor, kemudian ada penjual eceran ya, kemudian ada yang lebih kecil lagi daripada eceran ya. Nah, di dalam rantai pasok ini ya kan masing-masing ada perusahaannya sendiri ya. Supplier itu kan ada perusahaannya sendiri, bahkan ada supplier ya. Jadi suppliernya pemasok gitu ya, sampai dengan endingnya adalah konsumen, biasanya di terakhir itu konsumen akhir ya. Nah ini kan masing-masing ada perusahaannya. Jadi misalkan saya sebut merek ya, Indomie itu sebagai produsen, Indofood.
Ya, tapi distributornya bisa saja bukan Indofood-nya, tapi PT truknya misalkan ya, logistik atau apa sebagai distributor pihak ketiga. Itu contohnya. Ya. Kemudian retailernya, penjualnya siapa? Penjualnya mungkin bisa supermarket, ya, minimarket, kemudian bahkan bisa penjual-penjual yang membeli melalui retail ya, melalui supermarket, melalui minimarket, kemudian dijual kembali. Ya, artinya ada banyak perusahaan di situ ya. Yang terjadi adalah kemudian di dalam perusahaan itu pun juga memiliki banyak sekali divisi-divisi dan juga posisi ya. Jadi berdasarkan divisi ada, posisinya pun ada ya. Jadi ada direktur, misalkan ada direktur marketing, tapi juga ada staf marketing ya. Ada direktur pengembangan, ada juga staf pengembangan ya, development. Direktur operasi, ada juga staf operasional. Kan seperti itu ya. Jadi di dalam suatu sistem manajemen. Kalau kita ilustrasikan tentunya ya, dari supplier itu juga mungkin ada hubungannya ya. Kemudian antar manufakturer atau produsen juga mungkin berhubungan ya. Lalu juga untuk retailernya seperti minimarket tadi ya, supermarket, dan juga bahkan distributornya juga ada jaringan juga ya. Maka jaringan-jaringan ini itu akan sangat kompleks sekali teman-teman kalau digambarkan. Tapi kira-kira seperti ini intinya ya, bahwa supplier itu bisa secara tidak langsung ya, supplier 4 misalkan secara tidak langsung berhubungan sendiri dengan peritel B ya. Nah, seperti itu. Dan juga misalkan produsen X berhubungan langsung dengan retailer A ya, atau supplier dengan distributor, misalkan seperti itu. Jadi jaringan antar hubungannya itu sangat kompleks, dan ini biasanya disatukan ke dalam sebuah sistem perusahaan-perusahaan ya. Jadi enterprise itu tidak hanya satu perusahaan, tapi sekumpulan perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi fungsionalnya, untuk SIM seperti apa ya, jadi kita punya beberapa sistem. Misalkan sistem pemasaran dan penjualan, sales and marketing. Kemudian ada produksi dan manufaktur ya. Jadi produksi dan pembuatan misalkan, finance dan accounting system. Jadi sistem keuangan dan juga akuntansi. Lalu ada juga sistem sumber daya manusia ya, human resource system. Itu kalau dilihat perspektifnya fungsional. Tapi juga ada juga yang secara hierarkis, secara level ya. Seperti yang tadi saya bilang ada 4 jenis, misalkan transaction process itu membahas tentang proses rutin ya. Jual beli di perusahaan kan ada prosesnya ya, rutin tiap hari jual beli itu pakai transaction process system. Kalau manajemen information dan decision support system seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini untuk internal. Jadi transaksi itu untuk internal eksternal, kalau manajemen information itu untuk internal, eksekutif untuk internal yang posisinya tinggi. Ya, jadi nanti teman-teman harus paham ini ya. Sebuah sistem inventory itu tergambar di gambar sebelahnya itu ya. Jadi ada bagaimana data dari pengapalan dan juga pemesanan yaitu masuk ke dalam suatu sistem inventory, sistem kendali persediaan ya, inventory control system. Sistem kendali persediaan. Jadi kita punya master file katanya di situ kan. Master file persediaan kita itu berapa yang kita update setiap saat, misalkan setiap hari diupdate. Kita akan melihat ya pada akhir hari itu bagaimana persediaannya, bertambah atau berkurang misalkan.
Ya, kemudian ini akan digunakan oleh yang lain ya, data persediaan itu digunakan yang lain. Misalkan untuk pemesanan ya, kalau kalau persediaannya banyak, masih banyak, maka pesannya kan sedikit. Ya, jadi kalau mau memesan sesuatu, oh kita masih ada persediaannya, maka kan pesanannya lebih sedikit kan. Ya, itu bisa dimungkinkan dengan adanya pengendalian persediaan ini ya. Kemudian juga jenis-jenis barang yang dibeli oleh konsumen itu bisa terlihat. Di situ ya ada inventory status report, laporan statusnya bagaimana, itemnya apa saja, kodenya apa, berapa yang dipesan dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi suatu data ya yang bisa digunakan untuk manajemen. Oh ini loh Pak, kalau produk A misalkan itu lebih laku daripada produk B. Kemudian bagaimana manajernya? Tentunya kita akan produksi produk yang lebih banyak laku, misalkan seperti itu. Ya, dasarnya begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Belum ada? Belum, Pak. Belum? Oke. Ya, kemudian untuk sistem informasi, tadi memang sudah saya klasifikasinya begitu banyak ya, ada 4. Nah, tapi di sini dibagi lagi, ini jangan bingung ya, tapi bisa dilihat bagaimana kemudian sistem informasi itu pun terbagi ke dalam dua proses yang sangat penting ya. Yang satu itu mengenai operasionalnya suatu bisnis, yang kedua itu adalah managerial decision atau keputusan manajerial. Ya, kalau kita bicara manajerial berarti dia sifatnya sudah di atas begitu ya kalau posisi. Kalau operasi itu ya hubungan antar perusahaan dengan konsumen. Ya. Penting yang mana? Ya sama-sama penting begitu kan kira-kira. Tapi dengan manajemen yang tidak support terhadap operasi maka akan menghasilkan eh, kurang efektifan ya dalam pengelolaan. Itu kira-kira. Lalu selanjutnya ya, kenapa kita menggunakan sistem informasi manajemen? Ya, tentunya karena ada beberapa keuntungan ya. Yang pasti adalah zaman itu berubah dan berkembang. Ya, ketika orang lain ya, misalkan mayoritas perusahaan itu sudah menggunakan teknologi di dalam bisnisnya, di dalam usahanya, maka kita juga tidak boleh ketinggalan, ya, tidak boleh ketinggalan, sehingga nantinya ketika kita tertinggal, maka investasi untuk mengejar ketinggalan tersebut akan semakin tinggi, ya. Investasi apa ya? Misalkan perusahaan sudah punya komputer, perusahaan lain ya, sudah punya sistem, sudah punya jaringan dan lain-lain. Ya kita cuma ngeliatin gitu kan, oh dia udah punya ini misalkan. Ya lalu perusahaan itu harus suatu saat dia menemui adanya peluang, tapi tantangannya dia belum punya sistem. Lah gimana? Mau nyusul kan ya nggak bisa. Mau jemput peluangnya kan juga susah ya, perusahaan seperti itu. Maka MIS itu mau tidak mau harus digunakan. Ya. Yang pertama misalkan mengenai update data yang real time. Jadi kalau menggunakan MIS, ya manajemen itu bisa langsung tahu kapan harus memesan barang ketika habis, kapan harus produksi, ya, kapan harus menambah jumlah produksi, kapan harus mengurangi, sehingga menghasilkan yang namanya efisiensi operasional. Ya di situ efisiensi operasional di nomor 2 ya. Lalu nanti hasilnya lainnya adalah faster and better decision making. Ya, jadi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau hanya disupport oleh
orang saja ya, keputusannya mungkin pengambilan keputusan ada yang cepat, ada yang lambat, tapi mungkin tidak lebih baik begitu. Tapi kalau sekarang memungkinkan dengan adanya SIM. Lalu perubahan ya, respon terhadap perubahan lebih cepat. Kalau dulu misalkan kita teman-teman bayangkan ya, kita punya kantor cabang di luar kota ya, lalu kita mengurus perusahaan dari misalkan luar kotanya kota B ya, kita mengurus perusahaan dari kota A. Maka kalau dulu misalkan hal-hal yang terkait di kota A itu, oh suppliernya ternyata supplier utama kita sudah tidak produksi satu barang ya. Nah, supplier eh, apa namanya cabang kita yang di kota B itu kan tidak langsung tahu, nggak langsung tahu kalau suppliernya udah berubah, udah ganti misalkan. Ya maka dia akan terus menghubungi supplier yang sudah tidak produksi tadi dan juga akan tetap menerima apa? Menerima order kan? Ya, orang nggak tahu suppliernya ganti kok. Ya udah terima order aja misalkan. Ya. Nah ini teman-teman kemudian baru datang ke cabang itu ya, ke kota tersebut, misalkan naik naik bis begitu kan ke kota B, mau memberitahu cabangnya ya. Nah ternyata dia sudah pesan banyak dari supplier tersebut. Sehingga nanti kalau sudah pesan banyak, kemudian harus di-cancel karena loh suppliernya udah nggak ada, misalkan. Ya. Nah artinya kan harus ngomong juga ke konsumennya. Konsumennya mau terima nggak? Misalkan, wah tidak puas ini, kembalikan uangnya, misalkan seperti itu, maka ada ketidakpuasan. Ya, sehingga banyak ya, MIS itu gunanya banyak sekali. Nah, jadi aksesibilitas dan transparansi juga meningkat. Mungkin kalau dulu teman-teman ke toko A, toko B itu beda harganya. Ya, barang misalkan mencari apa? Buku ya, mahasiswa mencari buku begitu. Buku di toko A dan di toko B itu bisa beda-beda harganya. Ya, ada yang bedanya 30%, ada yang bedanya 15%, ada yang hanya 10% misalkan. Tapi dengan kehadiran sistem informasi sekarang, harga itu bisa disamakan, ya bisa ditentukan. Mau kita belinya dimanapun. Ya. Ini adalah transparansi yang lebih meningkat. Kalaupun ada peningkatan harga, ada kenaikan harga, misalkan saya mau beli buku ya, kok di offline lebih mahal 10.000 misalkan. Kalau saya order lewat online eh, apa namanya harganya misalkan bukunya 60.000 harganya ya. Kok kalau di offline harganya 70.000, kalau di online 65.000. Nah, masih masuk akal apa namanya tingkat harganya, price range-nya masih masuk akal, maka ya sudah saya beli aja deh gitu ya di offline-nya. Misalkan seperti itu. Ini kan artinya ada apa namanya campur tangan sistem ya di situ. Lalu juga ada better collaboration and communication katanya ya. Jadi kolaborasi dan komunikasi antar divisi itu bisa menjadi lebih baik dengan adanya sistem informasi manajemen ya. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen, kolaborasi dan komunikasi bisa lebih baik. Lalu yang ketujuh tentunya mengurangi ya, karena kolaborasi dan komunikasi antar departemennya lebih baik, mengurangi gap informasi. Gap informasi itu apa? Ini ya celah informasi ya. Jadi kalau satu dikabarin, ya yang lain tahu gitu misalkan. Ya. Nah kolaborasi itu bukan antar divisi saja, tapi juga teman-teman itu antar perusahaan juga. Ya, sehingga MIS itu bisa misalkan perusahaan yang kerjasama atau perusahaan di dalam satu grup, tentunya data sharing itu juga dimungkinkan ya untuk data sharing. Jadi seperti tadi yang saya sudah gambarkan bagaimana kompleksnya hubungan antar masing-masing perusahaan dengan perusahaan lain di dalam industrinya, baik itu dalam industri, di luar industri, dan kalau dari sisi pelaku usaha ya kita lihat di sini industri itu di tengah ya.
dengan segala industri yang ada ya. Lalu ada supplier di kiri ya, di kiri supplier, gitu kan. Jadi suppliernya supplier. Nah, gimana itu kan? Ya, lalu ada konsumen. Ya, konsumen dan juga ada supplier yang tidak langsung. Ya, supplier tidak langsung itu biasanya untuk memenuhi barang-barang pendukung ya. Jadi kalau kita eh, untuk pesawat misalkan ya maskapai penerbangan kan pesawat itu kan kita dapat melalui suppliernya ya. Tapi kalau yang tidak langsung ya pendukungnya misalkan eh, maskapai itu kan butuh untuk cetak tiket ya, maskapai itu maka perlu printer ya. Maskapai butuh furnitur ya di bandara ruang tunggunya misalkan. Maka mereka menjadi supplier yang tidak langsungnya gitu kira-kira ya. Kemudian ada juga dampaknya ya dari manajemen information system di mana MIS itu menghasilkan beberapa dampak ya. Yang pertama bisa menciptakan produk, jasa dan bisnis model yang baru ya. Model bisnis yang baru, model usaha. Ya, kemudian ada behavioral change, perubahan perilaku dari dampak dari MIS itu. Lalu ada juga perkembangan dalam outsourcing. Outsourcing itu apa? Menyumberkan dari luar ya. Outsourcing itu bukan hanya untuk karyawan teman-teman, tapi juga apakah bahan baku itu memasoknya dari dalam perusahaan atau dari luar. Kalau bahan bakunya dari luar perusahaan itu namanya kan outsourcing. Ya. Lalu ada kolaborasi versus competition. Bagaimana perusahaan sekarang itu ya berkolaborasi sambil berkompetisi gitu. Tidak bisa lagi sekarang eh, perusahaan itu saling kompetisi yang terlihat begitu ya. Kompetisi terus jelek-jelekin satu sama lain gitu ya nggak bisa ya. Itu menjadikan perusahaan tidak produktif ya. Saling tuntut begitu di pengadilan misalkan ya tidak bisa seperti itu perusahaan. Perusahaan harus kolaborasi ya bahkan untuk produsen sekelas Samsung dan sekelas Apple ya dua-duanya itu sebetulnya berkolaborasi karena tahu Apple ya kalau misalkan Samsung itu bisa membuat layar paling cerah misalkan nah tapi juga dibantu dengan sistemnya Apple seperti itu contohnya ya dari kolaborasi dan juga nanti ada transparansi dari produk tersebut ya di mana kita tahu bahwa banyak produk-produk yang kalau kita cek di online maupun offline itu harganya kok sama ya bisa sama sampai ke titik-titik rupiah yang belakang begitu ya. Nah itu karena adanya MIS ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman ada model inovasi digital di era digital ini ya ada banyak. Jadi inovasi yang paling berimpact ya, inovasi yang paling membuat perubahan di dalam dunia itu eh, menurut diagram ini adalah email ya, terus smartphone, website dan seterusnya ya, yang kemudian menjadikan perusahaan itu bisa berfungsi secara digital ya. Jadi dengan menggunakan penemuan-penemuan inovasi-inovasi tadi, perusahaan bertransformasi secara digital. Apakah dia mentransformasi prosesnya, ataukah dia mentransformasi hubungan antar konsumennya, ya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh yang paling mudah itu ya retail. Ya, retail itu apa? Ya minimarket, supermarket. Dulu mungkin kemudian mall ya. Dulu mungkin kita harus ke mall kalau mau cari barang ya. Tapi sekarang kita bisa scrolling ya, di website. Misalkan mau cari baju di mana.
baju di Shopee gitu kan. Ya kalau dulu mungkin baru bisa kalau ke tokonya, ya, merek A begitu. Nah, kita tinggal cari saja keywordnya bagaimana ya di merek A, misalkan bajunya apa begitu. Nanti langsung akan ketemu ya. Jadi kalau kalau fisik ya, toko fisik itu kan juga membayar ya. Toko fisik itu kan tidak murah, teman-teman ya. Untuk brand-brand itu ya kalau mau punya toko fisik, ya dia harus merogoh biaya yang lebih mahal. Ya, tapi kalau dengan online, ya bahkan kita tidak harus menyimpan barangnya. Nanti yang kirim produsennya, suppliernya, begitu kira-kira. Ya, jadi di sini ada model inovasi digital yang bisa dilakukan. Ya, jadi business model innovation ya, BMI. User experience-nya kemudian bertambah. Jadi model-model bisnis baru mungkin yang sudah tidak terlalu baru ya, karena memang ini sudah banyak yang mungkin ada yang buka tutup begitu kan, ada yang mungkin dulu sudah kita gunakannya sering tapi sekarang kok tidak begitu kan. Nah, ini ada model-model bisnis baru yang tadinya tidak bisa dilakukan 20-30 tahun lalu, itu nggak bisa kita bayangkan ada Gojek ya, kita komunikasi langsung kepada drivernya gitu ya, dihubungkan langsung kepada drivernya. Kita mau beli kemudian mau beli barang, kita dihubungkan langsung ke suppliernya ya, kan jarang seperti itu, tapi sekarang bisa dimungkinkan ya. Halodoc misalkan ya, pernah ada yang pakai Halodoc? Ini inovatif sekali ya, bagus sekali Halodoc itu. Kalau saya bilang dia bisa menyatukan antara yang transportasi misalkan seperti Gojeknya dengan apotik ya, lalu juga dengan dokternya. Ini kan 3 orang yang sangat berbeda gitu loh ya, tiga jaringan yang berbeda. Ya, jadi Halodoc itu dokternya terverifikasi, kemudian nanti kalau teman-teman sakit begitu tinggal kasih tahu ya melalui chat, kalau sakitnya ringan bisa melalui Halodoc ya. Tapi kalau Halodoc untuk penyakit-penyakit berat, misalkan tulangnya patah, saya rasa tidak, jangan jangan cuman konsultasinya online aja ya. Dokter kan harus tahu gitu loh. Ya jadi intinya Halodoc itu ya inovatif untuk penyakit-penyakit yang ringan, misalkan flu atau apa namanya, panas seperti itu ya, untuk untuk awalan ya, diagnosis awal. Dan juga tentunya teman-teman familiar ya dengan yang lain-lain juga, Shopee, Lazada. Mereka itu em, tidak punya barangnya, teman-teman ya. Ini hanya menghubungkan antar konsumen dengan produsen. Ya, jadi hubungan yang tadinya supply chain-nya jauh ya, mungkin harus ke distributor dulu, harus ke supplier dulu, kita mendekat, jadi dekat ya. Jadi antar produsen dengan konsumen bisa dekat, sehingga nanti kok barangnya bisa lebih murah di online, misalkan seperti itu ya. Ya karena memang ada yang dipotong ya. Rantai rantai pasoknya ada yang dipotong. Kalau tadinya produsen itu ngirim ke supplier dulu ya, baru ngirim ke distributor, kan supplier distributor kan butuh butuh ini ya, persentase ya, keuntungan. Jadi masing-masing ngambil untung. Lah sekarang disambungkan secara langsung yang punya barang dengan yang berminat dengan satu barang. Ya bahkan bisnis model baru pun ya, Gojek itu tidak hanya barang tapi juga jasa lain ya. Jasa bersih-bersih, jasa eh, ya bersih-bersih rumah kalau dulu ya zaman GoClean, kemudian ada isi pulsa, transfer uang dan lain-lain ya. Itu adalah model-model bisnis baru yang berkat adanya sistem informasi manajemen yang hadir ya, berkat adanya sistem informasi manajemen. Kalau kita lihat model-model bisnis seperti tadi itu masuk ke dalam middleware. Ya, teman-teman, middleware itu adalah ya ini mirip dengan Shopee ya, Halodoc, kemudian Lazada dan lain sebagainya, di mana
Di situ ada pusat distribusi, kemudian ada juga transportasinya ya, ada gudang dan transportasi. Nah, tinggal middleware ini di tengah bagaimana dia menyambungkan antara orang yang mau beli dengan orang yang punya barangnya ya. Butuh apa misalkan ya. Nah, kadang-kadang ya middleware itu kemudian kan dia nggak cuma-cuma dong. Ya, ketika kita pakai Shopee mungkin loginnya oke, kita bisa masuk login ya tanpa harus bayar apa-apa. Ya, tapi kemudian kita ditawarkan lagi. Ya, misalkan yang penjualnya kalau mau muncul di page depan contohnya ya, atau kalau mau pembayaran menggunakan Shopee Pay seperti apa dan lain sebagainya ya, tentunya ini ada selisih-selisih harga yang ditawarkan kepada platform digital itu ya. Jadi dia tidak kemudian dia bisa mengambil keuntungannya kan dari situ ya. Platform digital itu mengambil keuntungan bukan dari barangnya ya, tapi persentase transaksi masing-masing suppliernya di dalam dan juga penjualan ya. Oh, saya kebalik. Nah, ini kalau tadi berdasarkan karena ada model bisnis baru ya, sehingga menghasilkan middleware. Nah, kemudian yang namanya MIS itu juga meningkatkan apa yang disebut dengan outsourcing ya. Outsourcing itu tidak melulu sesuatu yang negatif. Ya, kalau dijadikan dalam konteks karyawan dibandingkan dengan kesejahteraan dan lain-lain, tentunya kadang-kadang negatif gitu ya. Tetapi outsourcing di sini itu merupakan satu keputusan yang sifatnya strategis, taktis, dan juga transformasional. Contohnya gimana? Misalkan tadinya satu perusahaan itu harus punya gudang dan juga punya pusat produksi. Teman-teman sekarang ya, kalau kita beli produk misalkan sepatu begitu, itu tidak melulu yang membuat adalah walaupun asli sekalipun ya, yang membuat itu tidak melulu dari perusahaannya langsung. Misalkan Adidas begitu ya. Adidas itu hanya memegang mereknya saja, tapi yang memproduksi ya diserahkan ke pihak lain atau di outsourcing istilahnya. Ya, maka manufaktur itu bisa juga di outsourcingkan. Ya, jadi keuntungannya apa bagi Adidas? Ya dia tidak perlu mikir pabrik. Ya, saya nggak perlu kalau saya mau punya usaha sepatu kan saya nggak perlu punya pabriknya kan gitu. Ya. Kemudian dia tidak perlu memikirkan apalagi eh, transportasinya bagaimana dan lain-lain bagaimana ya itu akan dihandle kualitasnya bagaimana itu dihandle oleh perusahaan outsourcingnya. Dia tinggal nunjuk aja ya Adidas tinggal menunjuk mau yang mana ini perusahaan outsourcingnya ya. Kemudian kalau tentunya Adidas memegang merek tersebut ya sehingga kalau mereknya nanti kemudian di diambil ya oleh orang lain misalkan maka dia bisa menuntut ya. Nah, ini mengenai outsourcing manufaktur dan sekarang itu banyak sekali teman-teman perusahaan-perusahaan yang bisa melaksanakan manufaktur itu secara outsourcing ya. Sehingga kalau pengen punya merek mobil merek apa namanya baju sendiri, parfum sendiri ya. Merek apalagi ya kuliner sendiri, usaha kuliner ya kita bisa serahkan ke pihak lain. Jadi kita tinggal memiliki list misalkan konsumennya siapa saja yang mau, siapa saja, begitu kan kita tinggal pesan ya. Kemudian kita update saja mengenai desainnya ya. Kalau baju, kalau sepatu kan tentu kita harus desain dulu ya, proses desain dan lain-lain. Tuh ya. Ini sudah banyak digunakan apalagi sekarang. Kalau contoh paling kecilnya adalah kalau teman-teman order baju ya atau kaos sablon tapi sablonnya itu yang apa namanya custom gitu kan. Nah, itu saja kan sudah outsourcing sebetulnya. Kecuali kalau teman-teman tidak outsourcing ya
customnya tadi bikin sendiri ya, bajunya jahit sendiri, tekstilnya bahan-bahan tekstilnya motong-motong sendiri ya sampai jadi baju, itu berarti kan tidak outsourcing. Tapi kalau misalkan teman-teman dari apa kaosnya sampai dengan sablonnya itu pihak luar yang mengerjakan, maka itu namanya sudah outsourcing. Ya, kadang-kadang barang outsourcing ya lebih murah gitu, karena memang kita tidak perlu lagi mikirin misalkan ya perusahaan seperti perusahaan konveksi begitu ya, tidak perlu mikir kaosnya dari mana, ya sudah saya ambil kaos saja, ya saya yang mendesain, kan gitu. Ya. Itu manfaat dari outsourcing memang mengurangi biaya investasi awal. Ya. Perusahaan-perusahaan besar ya juga seperti itu sama aja ya, mobil, ya, perusahaan smartphone, perusahaan digital ya, laptop atau apa elektronik, ya. Kadang-kadang hanya punya merek, sudah tidak punya pabrik lagi. Akhirnya pabriknya diserahkan ke yang bisa mengerjakan, ya. Dan ya kita tahu sekarang siapa yang paling banyak mengerjakan barang-barang di dunia ini ya negara mana, ya itu memang tempatnya begitu. Selain karena kualitasnya lebih bagus, ya, tapi biaya produksinya juga bisa lebih murah. Itu kan keunggulan kompetitif kan. Nah, maka dengan adanya MIS bahkan kita bisa mencari supplier dari negara lain, ya, dan juga membayar tetap dengan sistem yang ada di negaranya masing-masing, tapi uangnya tetap dapat gitu. Ya. Kan ini menarik sekali kalau dipikir-pikir ya. Apalagi teman-teman kalau mau membuat suatu usaha, misalkan, oh saya mau membuat usaha baju gitu, ya jangan beli bajunya dulu, jangan buka toko dulu, misalkan seperti itu ya. Coba ada opsi-opsi apa yang bisa saya gunakan. Apakah saya mau membuat website aja, mengfokuskan diri di online retailer, ya bisa juga. Ya, jadi usaha itu sekarang modelnya macam-macam, bisnis itu juga ya sama ya, model jenisnya juga lebih banyak, dan juga bahkan ada beberapa bisnis yang dulu tidak ada sekarang jadi ada, kan gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, jadi nanti untuk RPS mohon dilihat dulu sambil siap-siap, baca-baca ya, kemudian kelompoknya nanti ditentukan siapa. Pada akhir minggu nanti kemungkinan saya akan mengirimkan form, kalau sudah bentuk kelompok tinggal dituliskan aja di form tersebut, sehingga saya sudah bisa tahu ya, bisa memetakan ya, mana yang belum punya kelompok, mana yang kelompoknya kekurangan atau kelebihan orang, misalkan bisa saya alokasikan ke yang lain. Ya. Untuk hari ini saya cukupkan, jangan lupa absen. Ada pertanyaan silahkan. Silakan, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa presensi, isi ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.